Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat atau obat atau metode kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari disebut A. KB pasca kehamilan, B. KB pasca persalinan, C. KB pasca pendampingan, D. KB pasca konsultasi, E. KB pasca keguguran. Jawabannya adalah E. KB pasca keguguran. Pembahasan. KB pasca persalinan adalah penggunaan suatu metode kontrasepsi sudah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari melahirkan. KB pasca keguguran adalah penggunaan suatu metode kontrasepsi sesudah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari. 2. Persetujuan tindakan medis tertulis yang menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk ber-KB tidak diberikan pada metode kontrasepsi A. MOP, B. Kondom, C. Tubektomi, D. IUD, E. Implan. Jawabannya adalah B. Kondom. Pembahasan. Setelah klien menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi khusus untuk pelayanan suntik, IUD, implan, vasektomi dan tubektomi, perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir informed consent. Apabila klien tidak setuju, perlu diberikan konseling ulang. 3. Persetujuan tertulis yang diberikan oleh klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindak medis yang dilakukan kepada klien. A. Informed criteria, B. Informed choice, C. Informed content, D. Informed consent, E. Informed case. Jawabannya adalah D. Informed consent. Pembahasan. Informed consent adalah persetujuan tidak dan atau tertulis tentang tindakan medis diberikan kepada klien atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang dilakukan terhadap klien tersebut. 4. Alat kontrasepsi spermisida memiliki beberapa kelebihan seperti A. Harga terjangkau, B. Menjaga suhu tubuh lebih baik, C. Tingkat efektivitas tinggi, D. Dapat mencegah dari penyakit seksual menular, E. Mudah diperoleh di toko dan apotek. Jawabannya adalah D. Dapat mencegah dari penyakit seksual menular. Pembahasan. Kelebihan dari penggunaan alat kontrasepsi spermisida yaitu harga terjangkau dan mudah digunakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka salah satu kelebihan alat kontrasepsi spermisida adalah harganya terjangkau. 5. Alat kontrasepsi yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma adalah A. Pil KB, B. Suntik KB, C. Implan, D. IUD, E. Spermisida. Jawabannya adalah E. Spermisida. Pembahasan. Berdasarkan literatur, produk kontrasepsi yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma disebut spermisida. 6. Cara kerja alat kontrasepsi cervical cup adalah A. Memisahkan sel telur dengan sperma, B. Menutup jalan sperma masuk ke rahim, C. Menghentikan produksi sel telur, D. Menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur, E. Membunuh sperma. Jawabannya adalah B. Menutup jalan sperma masuk ke rahim. Pembahasan. Alat kontrasepsi cervical cup berfungsi untuk menutup jalan sperma masuk ke rahim. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka cara kerja alat kontrasepsi cervical cup adalah menutup jalan sperma masuk ke rahim. 7. Berikut ini kelengkapan pelayanan KB yang tidak dapat diterima di tempat pelayanan KB. A. Kartu pendaftaran tempat pelayanan KB, B. Informed consent, C. Kartu peserta calon akseptor KB, D. Kartu peserta KB, E. Kartu status peserta KB. Jawabannya adalah C. Kartu calon akseptor KB. Pembahasan. Jenis-jenis belangko di tempat pelayanan KB atau klinik KB. 1. Kartu A. Kartu pendaftaran Vaskes KB atau K-O-KB-13, B.
B. Kartu status peserta KB atau K-4-KB-13. C. Kartu peserta KB atau K-1-KB-13. 2. Register A. Register Vaskes KB atau R-1-KB-13. B. Register alat kontrasepsi Vaskes KB atau R-2-KB-13. C. Buku bantu hasil pelayanan kontrasepsi pada praktek dokter atau praktik atau B-1-DBM-13. 3. Formulir A. Laporan bulanan petugas penghubung praktik dokter atau bidan atau F-1-PH-DBM-13. B. Laporan bulanan Vaskes atau F-2-KB-13. C. Informed consent. 8. Sarana penunjang pelayanan KB yang dimanfaatkan oleh calon akseptor atau klien di mana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB adalah A. Vaskes KB statis, B. Vaskes rujukan tingkat lanjutan, C. Vaskes tingkat pertama, D. Mobil unit pelayanan atau MUYAN KB, E. Vaskes KB induk. Jawabannya adalah D. Mobil unit pelayanan atau MUYAN KB. Pembahasan. Untuk wilayah yang tidak mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pelayanan yang dilaksanakan secara mobile atau bergerak oleh BKKBN. Vaskes KB bergerak atau MUYAN adalah tempat atau sarana penunjang pelayanan KB di mana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB yang memadai atau memiliki Vaskes KB statis, tetapi memenuhi standar pelayanan yang optimal. Pelayanan MUYAN terdapat di wilayah DTPK atau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar, dan miskin perkotaan. 9. Perubahan sistem alat dan fungsi tubuh yang timbul akibat penggunaan alat atau obat kontrasepsi dan tidak berpengaruh serius terhadap klien disebut A. Terpapar, B. Pengaruh obat, C. Gejala, D. Akibat overdosis, E. Efek samping. Jawabannya adalah E. Efek samping. Pembahasan. Efek samping atau dampak alokon adalah perubahan fisik atau psikis akibat penggunaan kontrasepsi tapi tidak berakibat serius dan bersifat individual. Komplikasi adalah kondisi yang timbul dari penggunaan suatu metode kontrasepsi yang berakibat buruk bagi kesehatan klien. Kegagalan alokon atau kontrasepsi adalah terjadinya kehamilan pada saat menggunakan alokon yang benar. 10. Jenis pelayanan KB yang dapat diselenggarakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. A. Advokasi, B. Informasi, C. Pelatihan, D. Konseling KB, E. Edukasi. Jawabannya adalah D. Konseling KB. Pembahasan. Sesuai dengan Permenkes nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional dinyatakan bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan cara pembayaran dalam JKN, maka fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP meliputi A. Pelayanan konseling, B. Kontrasepsi dasar, pil suntik, iud, dan implan kondom, C. Serta pelayanan metode operasi pria atau MOP, D. Penanganan efek samping dan komplikasi ringan sedang akibat penggunaan kontrasepsi, E. Merujuk pelayanan yang tidak dapat ditangani FKTP. 11. Istilah yang digunakan untuk pelayanan KB yang diberikan di tempat pelayanan yang menetap atau tidak bergerak. A. Pelayanan satu atap, B. Pelayanan dinamis, C. Pelayanan keluarga, D. Pelayanan purna service, E. Pelayanan statis. Jawabannya adalah E. Pelayanan statis. Pembahasan. Vaskes KB statis adalah fasilitas kesehatan yang dikunjungi oleh calon akseptor atau klien untuk mendapatkan pelayanan KB yang diinginkan. Terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP
beserta jaringan dan jejaringnya, serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL. Vaskes KB bergerak adalah tempat atau sarana penunjang pelayanan KB di mana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB yang memadai atau memiliki Vaskes KB statis tetapi belum memenuhi standar pelayanan yang optimal. 12. Tujuan dari sistem rujukan: A. Mengemukakan permasalahan klien. B. Mendengarkan permasalahan klien. C. Menyampaikan permasalahan klien. D. Membantu permasalahan klien. E. Mengantarkan permasalahan klien. Jawabannya adalah D. Membantu permasalahan klien. Pembahasan. Sistem rujukan diselenggarakan dengan tujuan: A. Memberikan pelayanan kesehatan secara bermutu agar pasien mendapatkan pertolongan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu sehingga jiwanya dapat terselamatkan. B. Pemerataan upaya pelayanan kesehatan yang didukung kualitas pelayanan yang optimal dalam rangka memecahkan masalah kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna memberikan pelayanan tercapai tanpa harus menggunakan biaya yang mahal tetapi efektif sekaligus efisien. 13. Apa yang dimaksud dari pembinaan yang dilakukan pasca pelayanan KB? A. Menunjang pembangunan KB. B. Pemeliharaan program pelayanan KB. C. Tindak lanjut atas adanya komplikasi. D. Kesiapan menjalankan program KB. E. Keberlangsungan pemakaian Alkon. Jawabannya adalah E. Keberlangsungan pemakaian Alkon. Pembahasan. Untuk menurunkan tingkat ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi perlu dilakukan pembinaan terhadap peserta KB akibat dengan melibatkan peran serta masyarakat sehingga mereka tetap menggunakan kontrasepsi dan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi dapat terus terjaga. Tujuan pembinaan akseptor KB: A. Terpeliharanya kelangsungan ber-KB masyarakat dengan baik dalam kurung waktu yang lama. B. Terpeliharanya keberadaan dan peran serta institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB. C. Terpeliharanya mekanisme operasional penggarap program KB di wilayah kerjanya. 14. Kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respons imunologis dapat secara alamiah maupun perolehan non-alamiah sehingga tubuh kebal terhadap suatu penyakit tersebut merupakan pengertian dari A. Imunitas, B. Resistensi, C. Fleksibilitas, D. Infeksitas, E. Infectiveness. Jawabannya adalah A. Imunitas. Pembahasan. Imunitas adalah kesangkutan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis dapat secara alamiah maupun perolehan non-alamiah sehingga tubuh kebal terhadap suatu penyakit tersebut. 15. Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi di atas merupakan definisi sehat menurut A. WHO, B. Pengertian sehat secara luas, C. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Sehat, D. President's Commission on Health Needs of Nation States, E. UNICEF. Jawabannya adalah A. WHO. Pembahasan. Sehat menurut WHO adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!